Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana apa hasilnya? Saya nyoblos abla lu. Alhamdulillah, jazakumullah khairon. Pak Amor nyoblos saya. Ya hasilnya jumlah suaranya belum masuk. Bah, tapi saya dengar di Makom Syekh Mursyad santer loh, apa kau nyalek di Provinsi Jatim itu? Iya, kabar itu kan angin, nggak bisa dilihat Pak Amor. Tapi insya Allah kita akan tetap dikasih imbalan, yaitu pertolongan dan kemenangan yang waktunya dekat dalam persoalan-persoalan urusan kehidupan kita, selama perjuangan itu dilandasi taat kepada Allah. Amin, Abah. Mas Ilham, kopi. Ya, Pak Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Iya. Ya kan? Alhamdulillah, Bapak ya. Hah? Abah. Mangga Pak Amor, lagi. Iya. Kopi loro, Bro. Oke, siap. Bah, ngapunten, Pak. Ini itu loh, yang lagi rame. Capres dan cawapres nomor 1 dan 3 itu bilang kalau KPU itu curang. Ini malah mempersiapkan untuk apa? Mengajukan apa itu apa itu? Apa Mas namanya? Gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut apa pripun gitu? Ya namanya kekalahan itu sulit untuk diterima dengan lapang dada. Apalagi sudah berjuang semaksimal mungkin dan harapannya tidak sesuai. Menurut Abah, apakah KPU itu terindikasi curang? Kalau menurut Abah, curang sih enggak. Kalau belum adil ya. Monggo kopi nih. Makasih, Bro. Ya. Monggo. Ya. Maksudnya apa? KPU adalah lembaga yang ditunjuk negara sebagai penyelenggara pemilu, oke? Nggih. Ya KPU tentunya telah membuat sistem supaya dalam pelaksanaan pemilu ini terpenuhi azas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau Abah lihat sistem pencoblosan dan perhitungan suara itu sudah sangat bagus sekali, Mas Ruli. Nggih. Kalau lembaga KPU dituduh melakukan kecurangan, ini pasti sulit untuk dibuktikan. Tapi Bah, kenyataannya kubu 1 dan 3 itu berani loh menyatakan kalau KPU itu curang. Gitu Pak? Iya, Mbak. Paslon 1 dan 3 itu kelihatannya mempersiapkan diri untuk menggugat ke MK. Seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi, Mbak. Sampai ada TPS yang kartu suara sudah dalam keadaan tercoblos paslon 02, Bah. Dan yang dirugikan 01 dan 03. Ini apa? Suun Mas, Ini enggak aman. Itu kan terjadi di beberapa TPS. KPU akan menelusuri kebenarannya. Kalau toh pun itu benar, itu situasional. Boleh jadi basis daripada Prabowo Gibran. Gimana kalau terjadi di basisnya 01 dan 03? Sama. Apalagi partai-partai kecil di mana tidak setiap TPS ada saksinya, mudah untuk dimanipulasi oleh panitia. Kalau hanya TPS beberapa, mungkin ketika perhitungan suara bisa kita perjuangkan, tapi yang lain banyak yang nggak ada saksinya.
paling cuma bilang yes itu urusannya Allah lah. Makanya kalau terjadi kecurangan itu hanya person-person, bukan lembaga KPU. Tidak mungkin Prabowo Gibran didiskualifikasi kemudian ada pilihan ulang. Iya, Abah, saya paham. Kalau KPU belum adil, apa jawabnya? Yang tidak adil itu yang di mana ya, Pak? Bingung ya saya. Cara menghitung perolehan suara kursi di DPR dengan sistem santilek. Kenapa, Bah? Dasar pemilu itu suara rakyat. Suara rakyat harus terjaga keberadaannya dan tidak boleh hilang. Satu sisi, ketika partai politik mendaftarkan diri untuk menjadi peserta, perjuangannya luar biasa. Harus mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran. Kalau sudah menjadi peserta, dia masih mengusulkan caleg-calegnya dari mulai daftar calon sementara sampai daftar calon tetap. Kalau sistem pemilu tertutup, partai itu suara rakyat dan parpol akan menunjuk kadernya ketika parpol itu mendapatkan kursi DPR. Kalau pemilu sekarang ini sistem terbuka, memang kelihatannya parpol dan caleg dipilih rakyat. Tapi kenyataan tidak demikian. Parpol dan caleglah yang mencari pemilih, berjuang untuk dipercaya, sehingga mendapatkan kepercayaan suara rakyat. Sisi lain, KPU menetapkan berapa jumlah kursi dewan di setiap dapilnya berdasarkan DPT, daftar pemilih tetap. Artinya satu kursi mewakili sejumlah suara rakyat. Dengan penentuan perolehan kursi DPR menggunakan metode santilek, disinilah keadilan tergadaikan. Ngapunten, Abah. Saya kok masih bingung. Sampai sudah paham metode santilek? Sedikit, Abah. Saya kasih contoh, Mas Ruli. Ada 5 partai. Partai A, B, C, D, E. Kursi yang diperebutkan 4. Partai A mendapatkan suara 30.000. Partai B mendapatkan suara 20.000. Partai C mendapatkan suara 10.000. Partai D mendapatkan suara 7.000 dan partai E mendapatkan suara 5.000. Kalau menetapkan siapa yang duduk di kursi DPR menggunakan metode santilek, maka suara-suara yang ada di partai itu dibagi bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya sampai jumlah kursi terpenuhi. Sekarang dihitung, dibagi 1, maka partai A mendapatkan suara 30.000, partai B mendapatkan suara 20.000, partai C mendapatkan suara 10.000, partai D mendapatkan suara 7.000 dan partai E mendapatkan suara 5.000. Lalu dari hasil pembagian 1 dibagi 3, maka partai A mendapatkan suara 10.000. Demikian seterusnya sampai kursi terpenuhi. Kalau yang diperebutkan 4 kursi, kursi pertama itu pada partai A dengan suara 30.000. Kursi kedua partai B dengan suara 20.000. Kursi ketiga partai C suaranya 10.000 dan kursi keempat
Partai A suaranya 10.000. Loh, terus ketidakadilannya di mana, Bang? Memang secara matematis metode Santelek ya seperti itu hasilnya. Tapi harus diingat bahwa suara rakyat harus jelas keberadaannya dan tidak boleh hilang. Bagaimana keberadaan 7.000 suara rakyat yang memilih D? Bagaimana keberadaan 5.000 suara rakyat yang memilih E? Apakah itu dihilangkan? Padahal partai politik benar-benar memiliki suara rakyat yang harus diakui keberadaannya. Apakah karena metode Santelek? Inilah yang Abah katakan bahwa KPU itu tidak adil. Terus supaya adil bagaimana, Bang? Ngitungnya ya pakai cara desa wae, sing penting adil. Gak usah pakai metode dari Prancis segala. Apa itu Santelek? Misalkan ada 5 partai A, B, C, D, E. DPT-nya 100.000, ditetapkan 4 kursi. Maka setiap satu kursi mewakili 25.000 suara. Kita buat tahapan. Untuk tahap pertama itu penuh atau tidak? Partai A penuh, berarti 25.000, sisa suaranya 5.000 ke tahap kedua. Untuk partai B 20.000 masuk ke tahap 2. Partai C 10.000 masuk tahap kedua. Partai D 7.000 masuk tahap kedua. Partai E masuk ke tahap kedua dengan 5.000 suara. Jadi yang dapat kursi A, B, C, D. Oke. Kemudian sisa suara A yang 5.000 dan suara E 5.000 itu harus mendapatkan kompensasi dari partai B, partai C, partai D secara proporsional. Bisa ditetapkan oleh KPU berapa jumlah nominalnya. Disitulah kita melihat keadilannya, bahwa suara itu betul-betul keberadaannya bisa kita ketahui, sudah beralih. Suara rakyat ada nilainya dan tidak membuat para caleg stres, apalagi bunuh diri. Paham, Bang. Ini baru adil. Lintasi khatulistiwa membentang garis cakrawala, Garuda terbang bentangkan sayap menjaga Nusantara. Lawan jiwa yang merdeka